Dua cara ini akan membantu kita, para pria Indonesia bisa menguasai dunia. Bisa jadi bangsa yang disegani oleh negara-negara lain yang nggak sekedar punya pengaruh, tapi juga punya peran dalam membentuk peradaban umat manusia. Gua pernah bikin video tentang kelebihan cowok Indonesia dibandingkan cowok dari bangsa lain. Kelebihannya ada dua. Jauh dari alkohol dan dekat dengan Tuhan. Dari ada yang bertanya, tapi bang, dengan kelebihan itu, kenapa cowok Indonesia masih kalah maju, kalah sejahtera dibandingkan cowok-cowok dari negara maju? Misal, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, dan lain-lain. Nah, ini dia jawabannya bro. Gua akan membedah dua kelemahan utama kita sebagai pria Indonesia, yang kalau kita perbaiki, bisa bikin bangsa kita makin kuat. Yang pertama adalah pendidikan. Kita nggak semaju bangsa lain karena tertinggal di bidang ini. Berdasarkan data dari World Population Ranking tahun 2021, kualitas pendidikan Indonesia berada di ranking ke-54 dari 78 negara. Masuk sepertiga paling bawah. Kita memang punya masyarakat yang kompak. Tapi karena masih sedikit yang terdidik, kadang kekompakan masyarakat kita digiring ke arah yang menjerumuskan oleh orang-orang jahat. Karena kompak, satu disuruh jalan ke satu arah, yang lain ikut. Nggak ada yang sadar kalau jalan tadi mengarah ke jurang yang mencelakakan. Serem kan bro? Gimana biar kualitas pendidikan kita naik? Idealnya, kita perlu lebih menghargai manusia-manusia yang pekerjaan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari level dasar sampai level universitas, nggak perlu fasilitas. Dimulai dulu dari sumber daya manusianya. Naikkan gaji guru setara gaji manajer. Jangan ada lagi kasus guru honorer yang hidup serba pas-pasan. Tujuannya, biar anak-anak terbaik bangsa mau bekerja sebagai pendidik. Gua yakin, pemerintah kita dari tahun ke tahun sedang berusaha memperbaiki ini. Sambil menunggu kondisi ideal ini tercipta bro, kita harus inisiatif dulu, memastikan diri kita dan orang-orang terdekat kita terdidik. Maksud gua, terdidik bukan cuma sekolah, lulus terus pegang ijazah. Ijazah justru nggak wajib. Yang penting adalah lo sekolah, lulus, dan punya skill yang bisa bantu lo cari nafkah dengan layak. Misal, sekolah atau kuliah, lulus, bisa programming, bisa kerja di perusahaan internasional. Sekolah atau kuliah, lulus, punya skill bisnis, dapat akses pendanaan ke investor buat buka bisnis baru. Sekolah atau kuliah, lulus, bisa bahasa asing lancar, bisa kerja di perusahaan multinasional. Terdidik, artinya bukan punya ijazah ya bro, tapi jadi punya kemampuan, punya keterampilan yang bisa bikin hidup lo lebih baik. Yuk, kita lebih sadar tentang hal ini. Berapapun usia lo, kita wajib mendidik diri dengan berbagai hal yang bisa membawa manfaat dalam hidup. Faktor kedua adalah disiplin. Gue pernah tinggal dan main ke lebih dari 30 negara. Dan dengan berat hati gue harus mengatakan kalau Indonesia adalah salah satu negara yang paling tidak disiplin. Kita kurang bisa menghargai waktu. Sulit banget untuk mematuhi peraturan. Karena dari pembuat peraturannya sendiri, kadang juga kasih celah buat pelanggaran. Dan yang lebih berbahaya, kita kurang disiplin ke diri sendiri. Sering nggak mematuhi apa yang udah kita janjikan ke diri sendiri. Gampang takluk pada kemalasan. Terlalu mudah mencari alasan dan memaafkan kemalasan. Kalau kita ambil contoh, misal Jepang. Kenapa mereka masyarakatnya bisa makmur? Karena mereka terbiasa disiplin. Dimulai dari disiplin ke diri sendiri. Gimana cara jadi disiplin? Menurut gua, karena udah dewasa, ini balik lagi ke diri masing-masing. Lo harus menanamkan ke diri sendiri tentang pentingnya waktu. Punya rasa malu kalau telat, lebih menghargai waktu sendiri. Lebih keras ke diri sendiri, terutama tentang menepati jadwal. Dan tentu, kayak yang udah gua sering bilang, budaya disiplin mental baru bisa kebentuk kalau lo bisa disiplin badan. Olahraga, jaga makan, bangun pagi. Mulai dari ini dulu bro. Kesimpulannya, kalau kita mempertahankan kelebihan kita sebagai bangsa Indonesia, dan memperkuat kelemahan kita dalam dua hal, pendidikan dan disiplin, kita akan jadi bangsa yang kuat di mata dunia. Gimana menurut lo bro? Apa hal yang perlu kita perbaiki biar pria-pria Indonesia bisa punya wibawa di dunia internasional? Share di kolom komentar ya. Semangat!